teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rani Nurhasana. Di video kali ini kita akan membahas cara konfigurasi mikrotik mulai dari gateway sampai OSPF. Langkah pertama, kita akan membuat identity router. Caranya dengan masuk ke menu sistem, lalu identity, ganti identity menggunakan nama kita. Selanjutnya kita bisa mengatur password, lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi awal, dimulai dengan membuat gateway. Caranya masuk ke menu IP, lalu di HCP client, pilih Ether 1, lalu klik apply, dan OK. Langkah kedua, jika Ether 1 sudah aktif dan terhubung ke internet, selanjutnya kita akan menyiapkan Ether 2 dan WLAN sebagai jaringan lokal. Ether 2 nantinya kita bisa gunakan untuk LAN dan WLAN untuk koneksi wireless sesuai kebutuhan. Masuk ke menu address, lalu tambahkan IP Ether 2, lalu apply OK. Nah, jangan lupa kita di sini juga tambahkan untuk IP WLAN-nya ya, teman-teman. Lalu apply OK. Langkah berikutnya kita masuk ke menu IP, lalu DNS. Di sini kita centang opsi allow remote request supaya router bisa meneruskan koneksi internet ke klien. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke menu IP DHCP server, lalu klik DHCP setup. Pilih interface Ether 2, kemudian lanjutkan sampai ke bagian address pool. Di sini kita ganti angka terakhir 254 menjadi 100. Lalu lanjutkan proses setup sampai selesai. Jangan lupa untuk menambahkan WLAN juga. Sama seperti tadi, IP pool kita ganti menggunakan 100. Next sampai selesai. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke IP lalu firewall. Nah, di NAT kita tambahkan. Nah, untuk generalnya, chain-nya SSH NAT lalu Ether 1. Nah, untuk action-nya kita menggunakan masquerade. Selanjutnya apply OK. Dan sampai di sini konfigurasi dasar jaringan lokal sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke konfigurasi tahap berikutnya. Langkah selanjutnya kita bisa membuat redirect atau pengalihan situs dengan cara kita klik firewall lalu masuk ke NAT, kita tambahkan untuk chain-nya DST-NAT, lalu protokol 6 TCP, DST port 80, lalu kita masuk ke action, kita ganti menggunakan redirect. Oke. Nah, untuk portnya kita isi 80 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke DNS static. Nah, lalu kita di sini tambahkan www.detik.com. Untuk di sini kita menggunakan website sekolah. Jika sudah, apply OK. Kita bisa cek menggunakan Google Chrome. Nah, di sini kita ketik www.detik.com. Nah, terbukti ya teman-teman munculnya website sekolah yang sudah kita alihkan tadi. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan blocking ke router dengan cara masuk ke IP, lalu masuk ke menu firewall. Di sini kita tambahkan filters. Nah, untuk ini kita ganti menggunakan input, lalu src address kita salin menggunakan IP pool atau IP Ether 2. Nah, di sini kita paste. Nah, ini kita ganti menggunakan .1 ya. Untuk protokol ICMP, lalu it interface-nya Ether 2. Untuk action-nya drop. Oke, kita bisa cek menggunakan command prompt ya teman-teman. Kalau hasilnya RTO itu berarti berhasil. Nah, kita masukkan. Nah, RTO ya teman-teman, artinya berhasil. Nah, di sini saya coba matikan konfigurasi dan saya masukkan hasilnya TTL. Jadi, konfigurasi berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita bisa melakukan login dengan cara masuk ke filters lalu ganti chain menggunakan input interface-nya Ether 2 untuk action log. Nah, jangan lupa dicentang lost profig-nya kita isi menggunakan nama kita lalu apply OK. Kita bisa mengecek login di log. Nah, sudah jalan ya teman-teman, artinya berhasil. Oke, selanjutnya kita bisa membuat perizinan HTTP dan HTTPS dengan cara masuk ke filters, lalu chain-nya kita ganti forward, protokolnya
6TCP untuk DSC port 80/443. Nah, untuk interface-nya Ether 2. Untuk action kita drop ya, teman-teman, jangan lupa dipentung. Lalu apply, oke. Kita bisa cek menggunakan Google Chrome, kita searching apapun yang situs HTTP dan HTTPS. Nah, berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa membuat grabbing dengan cara tools lalu grab. Nah, di sini kita tambahkan untuk semua. Selanjutnya kita bisa mengecek menggunakan Google Chrome, masukkan IP Ether 2. Lalu jangan lupa /grabs/ lalu enter. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik Ether 2. Berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya saya ingin membuat wireless atau wifi ya. Di sini kita wifi interface, lalu klik 2 kali, ganti menggunakan AP bridge, lalu SSID-nya kita ganti menggunakan nama kita. Lalu untuk frekuensi kita ganti yang paling besar, lalu apply, oke. Nah, masuk ke security profile, klik 2 kali, lalu masuk ke dynamic key, kita masukkan password, lalu apply, oke. Selanjutnya membuat SNTP client dengan cara masuk ke sistem, lalu SNTP client tambahkan 0.id pool NTP org, lalu kita copy paste di bawah, bedanya kita ganti menggunakan 1 titik, lalu apply, oke. Nah, ini kita bisa mengecek menggunakan clock. Nah, sudah berjalan waktunya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita bisa membuat web proxy atau memblokir situs dengan cara masuk ke IP lalu web proxy. Nah, di sini kita enable centang. Untuk Caca administrator kita ganti menggunakan nama kita, lalu apply, masuk ke akses. Di sini kita ketik yang ingin kita blokir seperti Linux or ID, lalu untuk actionnya kita menggunakan di ini, lalu apply, oke. Kita tambahkan juga untuk MP3, jangan lupa dikasih titik ya, bintang titik MP3 bintang. Untuk action sama menggunakan Denny. Setelah itu kita bisa menambahkan MKV bintang titik MKV. Untuk action kita menggunakan Denny, lalu apply, oke. Kita tambahkan juga untuk mikrotik. Untuk mikrotik bintang mikrotik bintang tanpa titik ya, teman-teman. Untuk action sama menggunakan Denny. Setelah itu apply, oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek menggunakan wifi atau wireless yang sudah kita buat. Caranya masuk ke control panel, lalu disable enable wifi. Nah, kita bisa cari nama wifi kita. Nah, sini sudah, teman-teman. Lalu masukkan password, lalu enter. Nah, sudah connect ya, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita matikan internet yang sudah kita sambung tadi. Lalu kita login lagi ke Winbox. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengecek di Google Chrome, lalu klik index of MP3. Kita klik saja yang paling atas, lalu nah, access forbidden dan keluar nama saya. Selanjutnya kita cek index of mikrotik. Nah, oke, teman-teman, berhasil juga. Lalu kita coba untuk index of MKV. Nah, sudah kita klik. Nah, berhasil, teman-teman, muncul namanya. Lalu untuk Linux or ID langsung muncul. Untuk web proxy sudah berhasil semua ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan block timer atau pemblokiran koneksi internet pada waktu yang sudah kita tentukan dengan cara masuk ke filterus, lalu buka, kita membuat block time dengan cara filterus, lalu forward. Nah, 6TCP 80443 ya. Lalu untuk WLAN. Oke, untuk block time kita tentukan sesuai waktu yang kita mau. Di
sini saya menentukan untuk 2 menit waktu block time-nya ya teman-teman. Untuk action-nya kita beri drop, lalu apply. Oke, kita bisa cek menggunakan Google Chrome, kita searching apapun di situ. Nah, di sini saya searching YouTube. Nah, terbukti ya teman-teman, tidak bisa untuk menggunakan koneksi internet. Kita tunggu sampai waktu yang saya batasi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai waktu yang kita tentukan habis. Nah, ini sudah mulai bisa terbuka ya teman-teman, karena waktu yang sudah saya tentukan sudah habis. Nah, ini buktinya saya bisa searching. Nah, selanjutnya kita nonaktifkan. Kita bisa membuat OSPF dengan cara masuk ke routing, lalu OSPF kita masukkan Ether 2. Selanjutnya bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan untuk IP WLAN-nya, lalu apply oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek menggunakan command prompt. Nah, di sini kita masukkan IP WLAN-nya. Nah, hasilnya TTL ya teman-teman, artinya berhasil. Lalu kita cek IP Ether 2. Kita ganti menggunakan 100, lalu TTL juga teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial konfigurasi mikrotik dari gateway sampai OSPF. Semoga penjelasannya bisa membantu dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.